Baik Bapak Ibu, ini untuk tutorial yang kedua, kita topiknya adalah tentang bagaimana caranya mengenroll atau memasukkan anggota kursus. Dalam hal ini, jika Bapak Ibu berperan sebagai dosen, artinya anggota kursusnya adalah mahasiswa. Bagaimana caranya memasukkan mahasiswa atau mendaftarkan mahasiswa ke kursus kita. Oke, kita masuk. Ini saya masuk ke akun sebagai dosen. Ya, dalam hal ini karena akan merubah sesuatu atau menambahkan konten, maka sekali lagi aktifkan mode edit. Ya, buka tab kursusku. Ya, nah di sini untuk akun dosen saya ini, untuk coba-coba, ini ada satu mata kuliah, hanya memiliki satu mata kuliah. Oke, kita klik nama mata kuliahnya yang atas ya. Kalau yang bawahnya adalah kategori kelompok mata kuliahnya. Jadi yang klik yang atas. Ya. Nah, di mata kuliah saya ini pada tutorial pertama kita sudah mencoba ya memasukkan sumber daya. Ada 3 sumber daya di tatap muka kedua. Tatap muka pertama. Kemudian dalam hal ini kita kan belum punya mahasiswa peserta. Kita lihat di sini. Kursus setelan peserta. Ya. Nah, kita lihat di sini. Tarik ke bawah. Belum ada mahasiswa yang terdaftar. Artinya mata kuliah ini hanya kita sendiri yang bisa melihatnya karena belum ada mahasiswa yang bergabung. Ini statusnya pengajar. Nah, untuk agar supaya mahasiswa itu bisa mengakses ini, mata kuliah kita ini, maka perlu mendaftar atau enroll. Nah, caranya ada 2. Yang pertama, cara manual. Nah, cara manual seperti ini caranya, saya ulangin. Daftarkan pengguna. Masukkan misalnya nama mahasiswanya. Contoh seperti ini. Nah, nanti ketik lagi siapa namanya sampai misalnya 20 orang. Cara ini punya kelebihan dan kekurangan. Cara pertama ini yang kelebihannya adalah hanya mahasiswa yang betul-betul akunnya telah aktif yang bisa mendaftar di sini. Nah, kelemahannya adalah kita sebagai dosen terpaksa harus direpotkan dengan kegiatan mengenroll ini atau mendaftarkan mahasiswa. Kalau jumlahnya dikit mungkin ringan, tapi kalau jumlahnya banyak agak berat gawenya. Jadi kita apabila sudah masukkan misalnya 20, daftarkan pengguna, nanti akan muncul. Contoh ini saya klik ya, sebagai siswa statusnya. Ya, jadi di mata kuliah ini sekarang sudah ada satu, namanya Jupicep. Ini mahasiswa atau siswa. Oke, ini saya hapus dulu untuk memberikan contoh yang kedua. Contoh kedua adalah menyediakan tombol sederhana untuk keperluan mahasiswa itu, dengan catatan mahasiswa itu sudah punya akunnya. Jadi setiap mahasiswa yang punya akun dapat bergabung ke mata kuliah kita secara mandiri. Jadi dia mendaftar sendiri, artinya kita tidak perlu repot mendaftarkan satu persatu. Cara kedua ini sebagai berikut. Ini saya ulangin dari awal. Saya ulangin dari awal ya Bapak Ibu. Ya. Klik peserta. Kemudian periksa. Nah, belum ada mahasiswa bergabung. Nah, untuk cara kedua tadi, yang otomatis mendaftar itu caranya adalah sebagai berikut.
ini ada panah kecil pengguna terdaftar ini. Gunakan klik ini yang kedua, metode pendaftaran. Ya. Nah, secara default atau pengaturan dari sistemnya, ini menu ini tidak nampak. Ini tandanya masih ditutup matanya ya, disilang. Supaya tool ini aktif, maka kita langkah pertama adalah aktifkan dulu. Ya, sudah hilang tanda silangnya. Kemudian geser aja posisinya di paling atas. Gunakan panah ini. Ya, sekarang pendaftaran mandiri ini posisinya di paling atas. Langkah berikutnya adalah melakukan setting. Klik tanda pensil di sini. Nah, ini judulnya. Terserah kepada Bapak Ibu. Yang penting mahasiswa memahami. Kita sampaikan apa nama tool untuk daftar sendiri. Dalam contoh ini saya berikan nama daftar sendiri ke mata kuliah. Ya. Jadi nanti kalau ada tombol yang judulnya ini, inilah yang diklik oleh mahasiswa supaya dia dapat bergabung. Oke. Nah, supaya aman kita berikan password di sini, tapi yang sederhana saja. Untuk contoh ini saya berikan password 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita periksa ya. Oke. Nah, ini perlu kita aktifkan ya, centang. Jadi mahasiswa bisa mulai mendaftar di tanggal ini. Nah, untuk tanggal berakhir nggak usah. Tapi jika Bapak Ibu memilih akan dibatasi, misalnya 1 bulan saja ya, tetapkan tanggalnya. Dicentang, kemudian tetapkan tanggalnya. Terakhir misalnya tanggal berapa. Artinya kalau begini hanya seminggu saja mereka bisa mendaftar mandiri, selanjutnya tidak bisa lagi. Jika ini tidak digunakan, buang centangnya. Sampai di sini selesai. Simpan perubahan. Oke. Nah, dengan demikian, di mata kuliah ini sudah ada tombol yang namanya sesuai yang kita buat tadi, daftar sendiri ke mata kuliah namanya ya untuk contoh ini. Nah, sekarang kita buktikan. Saya akan berpindah akun menjadi mahasiswa. Ya. Ini adalah akun dengan peran sebagai mahasiswa. Akun dibuat sekedar untuk contoh aja ya. Login. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Si Cupicep ini belum punya mata kuliah apapun karena dia belum pernah bergabung, belum mendaftar atau tidak didaftarkan oleh dosennya. Maka untuk bisa bergabung mengambil mata kuliah itu dia cukup klik ke beranda, kemudian pilih, cari saja mata kuliahnya, mata kuliah latihan ya. Nah, ini dia. Ini mata kuliah yang akan dia ikutin adalah yang ini. Sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya, tentu mata kuliah Bapak Ibu sendiri. Nah, ini klik saja mata kuliahnya. Nah, ini dia. Tadi kita sudah buatkan tool yang namanya daftar sendiri ke mata kuliah. Nah, untuk penamaan ini terserah Bapak Ibu, yang penting mahasiswanya paham. Kemudian dia harus mendaftar sendiri. Nah, artinya yang perlu melakukan ini kan mahasiswa satu kelas itu. Kita berikan caranya, browsing ke mata kuliah punya Bapak Ibu yang akan diminta bergabung. Kemudian akan muncul mata kuliahnya, kemudian mereka klik tombol ini.
Nah, yang biru, daftarkan saya. Klik, kita coba ya. Nah, tadi kan kita sudah membuat passwordnya itu. Password untuk gabung. Tadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, daftarkan saya. Ya, ini dia. Nah, sekarang kalau kita buka, mahasiswa bernama Cupicep itu udah punya satu mata kuliah yang barusan bergabung dengan cara gabung secara mandiri menggunakan tool atau tab baru yang dibuat oleh masing-masing dosen. Nah, inilah caranya untuk mendaftarkan atau mengenroll mahasiswa ke mata kuliah kita. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dicoba caranya. Jika keliru diulang lagi sampai bisa. Demikian, terima kasih.